Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan tetap dan permanen. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebuah lagu anak kecil yang sangat populer bagi kita di generasi kita dari tahun 90. Lagu ini sudah ada atau mungkin di atas tahun sebelumnya sudah ada. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, jika ibu yang merupakan seorang manusia memiliki kasih yang sepanjang masa, yang tak terhingga kepada anaknya, bagaimana ibu boleh mengasihi anaknya? Sedurhaka apapun seorang anak kepada ibunya, ibu tetap mengasihi. Dan yang sangat terpaksa kalau seperti yang terjadi di sebuah cerita atau dongeng yang kita tahu, ibunya maling kundang mengutuk anaknya karena maling kundang tidak menunjukkan kasihnya, bahkan tidak menganggap ibunya. Atau dalam kisah orang Batak ada kisah tentang si Mardan yang malu karena dia miskin sehingga dia tidak mengakui orang tuanya, dan dia pun akhirnya mati. Ya, ada hukuman bagi orang-orang yang durhaka terhadap ibunya. Tapi saya tidak bahas ke sana. Saya bahas kasih ibu yang sepanjang masa. Kalau kasih seorang ibu saja sepanjang masa, ada kasih Allah yang tetap dan permanen. Allah mengasihi kita dengan tetap dan permanen. Sebagaimanapun kita berdosa, sebagaimanapun kita melakukan pelanggaran, ketika kita datang menyesali segala dosa pelanggaran kita, maka Dia bersedia membuka tangannya dan menerima kembali kita. Dan kita tahu keadaan orang Israel dan Yehuda pada saat itu, di mana mereka akan terbuang ke Babel. Walaupun Allah membuang mereka ke Babel, tapi kita tahu bagaimana kasih Allah tetap dinyatakan di dalam dan melalui hidup orang-orang Israel. Bahkan di Babel juga Allah memakai para hamba-hambanya. Kita lihat bagaimana Dia memakai Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia memakai juga Ratu Esther. Dia memakai Mordekai. Dia memakai Ezra dan lain sebagainya untuk menjadi alatnya, menunjukkan bahwa Allah berkuasa. Bahkan banyak kisah yang sangat-sangat menakjubkan. Kita lihat dari cerita tentang Daniel dan teman-temannya, di mana Allah menyatakan kedaulatannya, sampai-sampai Raja Babel, Raja Media Persia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah Israel. Bagaimana berkuasanya Allah dinyatakan di kerajaan mereka. Dan dari sana kita melihatkan, kalau bukan karena kasih Tuhan kepada orang-orang Israel dan Yehuda, tidak mungkin hal itu boleh terjadi, berlaku, di mana kedaulatan Allah terlaksana atau berlaku di bangsa lain. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini jelas sekali Nabi Yeremia berkata bahwa Allah mengasihi bangsanya, Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, dan Dia terus-menerus melanjutkan kasih setianya kepada bangsanya dan kepada kita. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebagai orang-orang yang telah dikasihi, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, sudah sepatutnya dan selayaknya kita sebagai orang-orang pilihannya untuk boleh melanjutkan kasih setia Allah melalui hidup di dalam kasih, melalui hidup dengan kasih persaudaraan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap lingkup dimanapun Tuhan menempatkan kita, sehingga kasih itu juga boleh dirasakan oleh orang lain, dan kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Boleh menjadi inspirasi bagi kita untuk memulai hari ini dengan hidup di dalam kasih, menyatakan kasih Allah